Samia Faib sebagai pemateri ketiga, Ana Aulia sebagai pemateri keempat, Sabitri Ida sebagai pemateri kelima, Alianur sebagai pemateri keenam, dan terakhir Ashima Reti sebagai pemateri ketujuh. Baiklah, selanjutnya kita akan ke pembahasan materi tentang pendahuluan yang akan dibacakan oleh Salma Rahman. Pendahuluan ada 4. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan penelitian, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada metode banding. Yang pertama latar belakang. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi di Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di dunia dan di Indonesia. Terus NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Sejarah berdirinya NU tak lepas dari peran besar para ulama. Yang pertama ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kedua ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang ketiga ada Kiai Haji Bisri Syamsuri. Kehadiran NU memiliki peranan penting bagi Indonesia, di antaranya melakukan perubahan-perubahan dalam sikap dan pandangan dunia di kalangan Muslim, khususnya dalam beradaptasi dengan tantangan-tantangan modernisasi. Selanjutnya ada generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1981 hingga 1994 atau 1996. Era generasi milenial Nahdlatul Ulama penting untuk mendorong dan mengintervensi kepemimpinan nasional bagi generasi milenial Nahdlatul Ulama di semua level kepemimpinan. Terus yang kedua ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui tingkat pemahaman generasi milenial tentang NU. Yang kedua untuk mengetahui hubungan generasi milenial dengan NU. Yang ketiga untuk mengetahui potensi kaderisasi NU pada generasi milenial. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Pak Ibatul. Nah, yang ketiga rumusan masalah. Masalah ini kami ambil karena kami ingin mengetahui bagaimana tingkat pemahaman generasi milenial terhadap NU, dan yang kedua bagaimana hubungan generasi milenial terhadap NU, dan yang ketiga bagaimana potensi kaderisasi NU pada generasi milenial. Yang keempat metode penelitian. Kami meneliti ini pada tanggal 14 Maret 2022 dengan cara menyebarkan angket yang kami ambil dengan jumlah responden sebanyak 25 orang dari total keseluruhan populasi murid SMP Islam Terpadu Musyawarah dari kelas 7 sampai kelas 9. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ana Aulia sebagai pemateri ketiga. Di sini ada kajian pustaka yang terdiri dari 5 materi. Yang pertama ada sejarah NU, yang kedua ada remaja, yang ketiga ada generasi milenial, yang keempat ada relasi NU, dan yang terakhir ada kaderisasi dalam NU. Yang pertama sejarah NU. Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut sebagai NU didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Kampung Kertopaten, Surabaya, dan didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lambang NU merupakan hasil istikharah dari Kiai Ridwan Abdullah. Berikut deskripsi lambang Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada bola dunia yang melambangkan tempat tinggal manusia, yaitu bumi. Yang kedua ada tali atau tambang yang mengelilingi bola dunia yang melambangkan ukhuwah atau persaudaraan. Yang ketiga ada peta Indonesia yang melambangkan bahwa NU berdiri di Indonesia atau berjuang di Indonesia. Yang keempat ada tali simpul, dua tali simpul yang melambangkan hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Yang kelima ada untayan tampar tambang yang berjumlah 99 yang melambangkan 99 Asmaul Husna. Yang keenam ada 5 bintang di atas bola dunia. Yang bintang paling besar melambangkan Nabi Muhammad SAW. 4 bintang di sekitarnya
Kemudian ada 4 bintang di bawah bola dunia melambangkan 4 madhab. Jumlah keseluruhan bintang ada 9, melambangkan Wali Songo. Tulisan Nahdlatul Ulama dengan tulisan Arab yang berada di tengah-tengah bola dunia melambangkan bahwa organisasi ini bernama Nahdlatul Ulama. Warna dasar berwarna hijau melambangkan kesuburan dan warna tulisan berwarna putih melambangkan kesucian. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Samia. Nah, di sini ada ajaran-ajaran yang dianut. Yang pertama itu ada hukum Islam. Hukum para kiai itu menganut kuat mazhab Imam Syafi'i. Terus yang kedua itu ada tauhid. Ilmu tauhid menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga ada tasawuf. Ilmu tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim Al-Junaidi. Yang keempat ada akidah. Nah, ilmu akidah ini mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir ada fikih. Ilmu fikih mengikuti salah satu mazhab dari Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terus di sini ada struktur NU. Yang pertama itu ada PBNU. Singkatan dari PBNU itu adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, struktur organisasi ini berada di tingkat pusat. Yang kedua ada PBNU. Singkatan dari PBNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Struktur organisasi di PBNU ini di tingkat provinsi. Yang ketiga ada PCNU atau PCINU. Singkatan dari PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Struktur organisasi ini terletak di kecamatan, di kabupaten atau kota. Yang keempat itu ada MWCU. Singkatan dari MWCU adalah Majelis Wakil. Yang keempat ada MWCNU. Singkatan dari MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. MWCNU ini terletak di kecamatan. Yang kelima itu ada PRNU. Singkatan dari PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. Nah, PRNU ini terletak di kelurahan. Dan yang terakhir ada PARNU. Singkatan dari PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. PARNU ini terletak di tingkat paling bawah, yaitu kelompok masyarakat. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sapitri. Kemudian ada amalan-amalan. Yang pertama Yasin dan Tahlil, yang kedua ziarah kubur, yang ketiga Maulid Nabi Muhammad SAW, yang keempat ada istighosah, yang kelima doa kunut, yang keenam talqin, yang ketujuh azan 2 kali saat sholat Jumat, yang kedelapan tingkepan, dan yang kesembilan merujuk kitab suci. Remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan menuju masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Masa ini dimulai dari usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Yang ketiga ada generasi milenial. Generasi milenial adalah kelompok yang lahir antara tahun 1980 sampai 1994. Sebagai generasi milenial ini sangat dipengaruhi oleh tren yang mempengaruhi mereka dan orang tua. Contohnya seperti lebih banyak wanita dalam partisipasi angkatan kerja dan perkembangan dan perubahan teknologi yang sangat cepat. Kemudian ada relasi NU. Relasi NU adalah hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Contohnya relasi NU terhadap negara, relasi NU terhadap politik, dan relasi NU terhadap agama Islam. Dan yang terakhir ada kaderisasi. Kaderisasi merupakan
sebuah proses pencarian bakat atau pencarian sumber daya manusia handal untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Oke, terkait dengan praktek tradisi Amalia NU yang paling banyak dipraktekkan, yang paling sering dipraktekkan itu Amalia apa? Yang paling sering dipraktekkan itu Amalia apa? Sholat subuh dengan kunut. Sholat subuh dengan kunut. Yang paling jarang dipraktekkan itu pada Amalia apa? Sholat Jumat dengan 2 kali azan. Sholat Jumat dengan 2 kali azan. Oke, dari kelas 7, 8, dan 9, mana yang paling banyak mengerjakan? Mana yang paling banyak mengerjakan tahliyah? Yang paling sering mengerjakan tahliyah anak kelas 7, kelas 8, atau kelas 9? Kelas 8 dan kelas 9. Very good. Dari ke-10 Amalia yang ada identifikasi, mana yang paling kecil atau yang paling jarang dikerjakan oleh responden asal Jawa? Sholat Jumat dengan 2 kali azan. Oke, aplaus untuk mereka semua. Silakan. 3 orang yang terakhir. Ya sama itu yang bagian orang yang naik ke depan. Oke. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Saya uji dulu kelompok ini ya. Kelompok ini PPT-nya kalau dibanding kelompok sebelumnya lebih bagus ini. Kerjasamanya lebih bagus kelompok ini. Pemahaman terhadap materinya lebih bagus kelompok ini. Oke. Cewek-cewek. Pertama pertanyaan saya, kita sekarang lihat tabel 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Tabel 10 dulu. Menurut hasil penelitian Anda, seberapa besar tingkat partisipasi responden Anda dalam mengikuti kegiatan NU? Berapa persen responden Anda yang 79,1. 79,1. Dari 79,1% itu yang terbanyak ada di kelas berapa? Kelas 7. Yang terbanyak di kelas 7. Yang terbanyak yang dari Jawa apa yang luar Jawa? Dari Jawa. Yang dari Jawa. Yang punya keinginan untuk aktif mengikuti kegiatan NU itu terendah ada di kelas berapa? Yang punya keinginan untuk aktif mengikuti kegiatan NU yang terendah itu di kelas berapa? Terendah kelas 8. Hah? Terendah ada di kelas berapa? 8. Ada di kelas? Ada di kelas 8. Oke. Sebetulnya ada di kelas 8. Oke. Terkait dengan lihat tabel 14. Keinginan untuk menjadi kader NU. Ada seberapa persen orang yang ingin jadi kader NU dari responden Anda? 45,8%. Kenapa kok sedikit sekali? Kalau lebih banyak yang enggak pengen jadi kader NU? Kenapa? Karena banyak orang yang belum kenal itu. Belum kenal NU. Padahal tadi kita pemahamannya baik apa sedang apa kurang? Dengan pemahamannya tadi. Baik. Nah, kok nggak matching gitu? Dari semua kelas, yang paling tinggi pengen jadi pengurus NU ada di kelas 7, 8, atau 9. Yang paling tinggi pengen jadi pengurus NU ada di kelas 7, 8, atau 9. Ada di kelas 9. Ada 9. Berapa persen? 87,5%. 87,5%. Yuk, kasih kelas untuk teman Anda ini. Aduh. Yang kedua, Mbak, kira-kira menurut perspektif responden Anda, NU itu bermanfaat atau tidak? Menurut hasil penelitian Anda? Bermanfaat. Bermanfaat. Berapa persen orang yang mengatakan NU itu bermanfaat? 95,8. 95,8. Yang terbanyak mengatakan bahwa NU itu bermanfaat ada dari Jawa atau luar Jawa? Dari asal Jawa. Dari Jawa. Berapa
yang sudah pernah mencicipi manfaat dari NU dari total responden Anda? Ada berapa persen? 95,8%. Terbanyak disumbang dari kelas berapa? 8 sama 9. Kelas 8 sama kelas 9. Mereka lebih sering mendapatkan manfaat NU. Oke, pertanyaan saya, mereka paham tentang NU pada level baik. Mereka memahami bahwa NU itu bermanfaat. Bahkan mereka pernah mencicipi manfaat dari NU. Tapi kenapa yang pengen jadi kader dan pengen jadi pengurus rendah sekali? Silakan jawab. Karena mereka manusia menuntut masyarakat untuk menjadi NU, untuk menjadi kader NU. Oke, kasih plus pada mereka. Mudah sekali. Lihat kesimpulan Anda. Kesimpulan Anda, pemahaman yang Anda dapatkan dari hasil penelitian Anda, tingkat pemahaman generasi muda terhadap NU itu baik, sedang atau rendah? Baik. Khususnya pada aspek apa? Aspek pendiri NU. Yang terendah pada aspek apa? Pengurus besar NU. Oke. Menurut hasil penelitian Anda, relasi antara generasi NU, generasi muda dengan NU, itu kultural ataukah struktural? Kultural. Kultural. Apa maksudnya? Mereka banyak mengetahui dan mempraktekkan Amelia NU, tapi tidak ingin menjadi kaderisasi NU. Oke, aplaus untuk mereka. Terakhir, apa sih remaja itu dan apa generasi milenial itu? Bedanya apa? Kalau remaja itu proses menuju dewasa. Kalau generasi milenial kelompok yang lahir setelah tahun 1980 dan 1954. Oke, kasih aplaus untuk mereka. Terima kasih luar biasa. Kelompok ini jauh lebih baik dari kelompok sebelumnya. Aplaus untuk mereka semua. Silakan dikasih closing statement.